wine-wine ataupun yang flirty. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, kembali aku akan nge-review lip produk baru. Jadi sebenarnya sih ini udah nggak baru-baru banget, udah agak lama beberapa bulan yang lalu, dan aku tuh sempat udah mau nge-review, tapi nggak tahu kenapa ke-skip terus belinya, dan akhirnya aku baru bisa beli sekarang. Yaitu produknya adalah dari Mars Willow yang Pretty Me Super Stain Gel Tint. Jadi ini awal kemunculannya sebenarnya hampir barengan dengan yang Madame G itu, tapi karena waktu itu tuh udah banyak banget yang request Madame G, akhirnya itulah yang kebeli. Dan kali ini untuk punyanya Mars Willow, aku juga udah beli semua shade warnanya. So buat kalian mungkin yang masih sabar nungguin video ini, penasaran juga kayak gimana sih mulai dari teksturnya, hasilnya seperti apa, swatchesnya di bibir aku, sampai ke tes ketahanan, pastiin pertama klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Ini tuh package-nya full warna putih, bener-bener kayak jarang ya. Biasanya kan Mars Willow kayak yang warna-warni gitu. Ternyata untuk yang gel tint-nya ini cukup simpel, warna putih. Dan di bagian depan ada namanya pastinya Mars Willow Pretty Me Super Stain Gel Tint. Dan langsung disebutkan nih untuk kandungannya ada honey extract dan juga vitamin E. Yang biasanya kandungan-kandungan tersebut tuh bagus tuh untuk melembabkan bibir. Udah gitu ada nama shade-nya dan netonya cukup banyak, 5,5 ml. Padahal kemarin harganya kalau nggak salah cukup terjangkau ya, kayak sekitar 30 atau 40 ribuan gitu. Nanti pokoknya untuk detailnya seperti biasa linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung cek aja untuk harga terupdate-nya. Di bagian lainnya aku juga akan kasih lihat detail ingredients-nya yang cukup kecil ini, semoga nanti bisa kelihatan. Udah gitu juga ada, yes, di sini tertera nomor BPOM, jadi kalian nggak perlu khawatir walaupun harganya terjangkau tapi isinya banyak ini. Ternyata dia sudah BPOM ya, aman buat kita pakai. Itu tadi untuk package luarnya, sekarang masuk ke packaging dalam yang pastinya juga masih bernuansa putih nih di bagian tutupnya. Dengan perpaduan doff bening di bagian bawah, jadi kita bisa langsung lihat ya untuk shade warna-warnanya itu seperti apa. Udah gitu di sini tertera nama produknya dan di bagian bawah keterangan-keterangan seperti nama shade-nya. Udah gitu expired date-nya sampai di tahun 2025. Tapi biasanya untuk lip produk kayak gini setahun sampai 2 tahun sih setelah dibuka. Cuman waktu aku cari-cari di sini tuh nggak ada keterangannya. Nanti kalau ada langsung akan aku tampilin aja di layar. Dan sekarang masuk untuk dari segi aplikatornya nih. Aku akan kasih tunjuk juga. Aplikatornya ini adalah aplikator yang pastinya aku suka karena dia cukup lancip. Udah gitu di bagian tengah ada lobang, presisi banget. So memang kebanyakan di produk sekarang tuh aplikatornya kayak gini. Dan aku selalu suka karena memang dia tuh membantu membingkai bibir, bahkan di pinggiran bibir yang sempit ini dia tuh bisa menjangkau gitu. Hasilnya bisa terlihat lebih rapi. Dan pastinya kalian udah gak sabar kan lihat untuk warna-warnanya seperti apa. Aku akan mulai swatch nih dari warna yang paling natural dulu, yaitu namanya adalah Nude Terracotta. Waktu aku swipe di tangan aku, ternyata ini tuh warnanya kayak warna-warna nude peachy, tapi ada sedikit reddish-nya gitu, tapi tipis banget. Jadi menurut aku sih ini masih tergolong warna natural. Langsung aja yuk diaplikasikan di bibir. Teksturnya memang sesuai namanya, gel yang agak kental, tapi waktu diaplikasikan di bibir, itu tuh rasanya kayak ringan aja gitu. Dan untuk warna nude seperti ini coveragenya juga bagus. Terbukti setelah beberapa kali swipe dia bisa mengcover tuh pinggiran bibir aku yang gelap. Yes, hasilnya kayak gini. Menurut aku sih finishnya ini kayak velvety matte yang masih lembab dan nyaman gitu di bibir. Udah gitu juga nggak memperjelas garis bibir, jadi ini bukan tipe lipstick yang matte gitu ya. Dan sejauh ini sih rasanya juga ringan. Dan seperti ini waktu dipakai di bibir aku, warna nude terracotta yang nggak terlalu pucat, jadi aku rasa bisa cocok di semua skin tone. Karena warnanya masih cantik natural kayak gini, aku yakin sih untuk shade nude terracotta ini bakal jadi best seller. Atau mungkin kalian udah ada yang punya juga nih, coba dong komen-komen di bawah. Hasilnya kayak gimana waktu dipakai di bibir kalian. Shade warna yang kedua ini namanya Romantic Rush. Kalau misalnya dilihat dari warnanya nih, kayaknya juga masih tergolong warna-warna natural. Karena dia kayak warna nude brown yang masih soft gitu ya. Langsung aja akan aku pakai di bibir. Tapi sebelum aku pakai di bibir, aku agak salfok nih sama wanginya karena juga enak. Nih, wanginya tuh kayak wangi-wangi manis, gula, ada coklatnya sedikit.
Pokoknya ini wangi-wangi yang menurut aku nggak bikin enak, karena memang enak ya, apalagi buat kalian pecinta wangi-wangi manis pasti akan suka. Dan nggak terlalu strong juga sih. Ini mirip wangi Madame G yang gel tint-nya kemarin. Sepertinya kayak gini juga, manis-manis yang soft. Dan di shade yang romantic rush ini waktu dipakai di bibir aku, itu teksturnya masih sama dengan yang tadi ya, gel tint ringan. Tapi kayak setelah aku pakai yang kedua ini mengingatkan aku teksturnya sama Makeover Power Stay yang Vivid Waterlet Lip Stain. Jadi dia tuh kayak cream gel, tapi waktu dipakai di bibir tuh ringan gitu, serasa pakai lip tint dengan pigmentasi yang oke juga. Apalagi di warna nude brown kayak gini udah pasti sih coveragenya biasanya bagus, udah gitu juga akan cocok di semua skin tone. Warna warm juga, jadi aku rasa ini juga bakal jadi best sellernya nggak sih? Buat kalian pecinta warna-warna nude brown, wajib sih cobain shade yang romantic rush ini. Oh ya, ini waktu aku coba hapus menggunakan micellar water, ternyata di sini kayak ada semu-semu stain tipisnya gitu ya di bibir. Karena memang kan ini namanya Super Stain Gel Tint. Penasaran kan? Nanti kita akan lihat untuk stainnya seperti apa setelah aku pakai tes ketahanan. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Masuk ke warna yang ketiga, ini adalah Warm Sunset. Kalau dilihat dari packagingnya udah kelihatan banget ya, ini kayak warna merah cetar gitu. Yes, waktu di swipe di tangan, menurut aku sih ini kayak warna merah cabe nggak sih? Merah perpaduan orange. Yang bener-bener gonjreng banget. Tapi dengan warna yang seterang ini, ternyata coveragenya masih bagus loh. Dan warnanya juga nggak patchy menurut aku. Jadi kayak bisa langsung nyatu aja waktu diratakan. Dan pastinya bisa nutup seluruh permukaan bibirku. Waktu awal pengaplikasian seperti ini, karena dia masih lembab, pastinya waktu aku coba cium di tangan aku, dia transfer ya di situ walaupun nggak terlalu banyak. Sekarang aku akan coba yang sudah aku pakai ini. Ini udah sekitar mungkin 10-15 menitan lah ya. Aku akan coba apakah dia masih transfer. Oke, nih kalian bisa lihat kalau sudah ngeset dia ini nggak ada transfer sama sekali nih di bibir. Jadi kalau misalnya kalian udah mengaplikasikan, ditunggu sampai ngeset dulu, mungkin sekitar beberapa menit gitu. Dan setelahnya dia udah transfer proof sih, nih nggak ada yang nempel di tangan aku. Dan kayak gini waktu dipakai di bibir aku, warna merah cetar membahana yang bener-bener bukan warna aku banget sih. Jujur ini warna yang paling aku nggak pede kalau pakai. Apalagi buat sehari-hari tuh kayak kesannya menor banget gitu. Tapi aku yakin buat kalian pecinta warna merah cetar akan suka ya dengan shade yang Warm Sunset ini. Warna selanjutnya masih dengan hint merah, yaitu namanya adalah Glam Rose. Di swipe di tangan kelihatan ya, di situ dia tuh warnanya kayak warna-warna merah darah gitu, lebih deep sih daripada yang sebelumnya. Jadi kalau kalian merasa yang tadi tuh terlalu gonjreng, ini tuh kayak lebih tone down gitu warnanya. Walaupun menurut aku masih termasuk warna merah yang ngejreng sih. Kalau mengaplikasikan warna yang kayak gini, pastinya aku selalu di depan kaca, wajib banget ya, karena kalau enggak tuh takut nanti kecoret atau kayak bleberan gitu. Karena memang untuk warna-warna seperti ini tuh kita harus lebih hati-hati. Memakai warna yang kayak gini memberi efek gigi kayak kelihatan lebih putih gitu nggak sih? Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri aja ya. Kalau buat aku sih warna merah yang agak deep kayak gini akan cocok kalau misalnya kalian ada acara-acara formal gitu, mau kelihatan lebih dewasa atau tampilan yang lebih tegas, atau kalian kerja di kantor gitu. Aku rasa sih warna-warna seperti ini bakal cocok ya. Tapi pastinya juga akan cocok kalau dipakai dalaman ombre. Warna selanjutnya ini akan lebih deep, gelap lagi dari sebelum-sebelumnya. Ini namanya adalah Fine Wine. Dilihat dari namanya udah kelihatan ya, ini pastinya adalah warna-warna red wine kayak perpaduan merah coklat keunguan yang super cakep banget. Kalau kalian ngikutin channelku lama pasti kalian tahu lah ya, ini salah satu warna yang aku suka kalau misalnya aku pakai lip tint ataupun di produk apapun. Dan di sini aku langsung akan pakai ombre terlebih dahulu karena aku yakin kalau dipakai ombre tuh cakep banget. Karena memang teksturnya gel tint, kita tuh nggak perlu effort yang gimana-gimana banget, tinggal dikatupkan bibirnya aja. Sebenarnya udah kayak nyebar natural gitu. Tapi kalau misalnya kalian kurang mantap, bisa ditap-tap lagi menggunakan jari. Tuh kan, cantik banget. Apalagi kalau dipakai ombre kayak gini, suka deh. Sekarang aku akan pakai untuk full lipsnya ya di bibirku. Kalau dilihat dari pigmentasinya sih mau warna nude atau warna yang gelap kayak gini, semuanya tuh coveragenya bagus.
pigmented, jadi semuanya bisa mengcover tuh seluruh permukaan bibir aku. Hasilnya kayak gini. Untuk warna red wine kayak gini pastinya akan cocok kalau kalian lagi candlelight dinner malam-malam sambil minum anggur merah gitu ya. Kayak di film-film gitu biasanya kalau acaranya tuh kayak makan malam romantis yang menggunakan wine atau apa, itu warna-warna kayak gini sering dipilih sih. Walaupun kalau buat aku jujur kalau dipakai sendiri sih kayak bener-bener bold banget. Jadi pastinya aku akan lebih suka dipakai ombre kayak tadi ya. Kalau kalian sendiri tim ombre atau tim bold? Coba dong komen-komen di bawah. Shade yang terakhir ini adalah namanya Flirty Red. Kalau dilihat dari warnanya sih sebenarnya ini juga merah pink keunguan, tapi lebih deep lagi dibandingkan yang wine tadi. Jadi kalau aku bilang sih warna-warna kayak gini biasanya vampire blood gitu, yang dia tuh ungunya bener-bener kelihatan gitu di situ. Tapi tetap ada percampuran dengan reddish-nya. Dan kalau misalnya warna yang gelap kayak gini, buat aku sih kayak langsung membuat kesan muka galak gitu nggak sih? Aku nggak tahu, aku selalu merasa seperti itu kalau warnanya tuh terlalu gelap. Tapi akan cocok juga ya buat kalian yang suka makeup gotik. Kayaknya pas banget nih pakai warna ini. Ada yang suka warna kayak gini juga nggak sih? Tapi buat aku sendiri sih warna seperti ini pastinya akan lebih cocok dipakai dalaman ombre atau dipakai ombre lips aja. Jadi pakainya tuh bener-bener cuma di bagian dalam bibir, udah gitu di tap-tap aja. Ini seperti yang lagi aku pakai di bibir aku, kesannya tuh dia walaupun warnanya gelap tapi hasilnya kayak masih natural gitu di bibir. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalian suka yang versi boldnya atau ombre. Oke, itu tadi ya untuk swatches ke-6 warna dari Mars Willow yang Pretty Me Super Stain Gel Tint-nya. Kira-kira dari ke-6 warnanya, mana nih warna favorit kalian? Atau kalian udah ngincer shade warna apa? Masih maju mundur buat beli? Sekarang setelah lihat warna-warnanya, kira-kira jadi beli nggak? Coba dong komen-komen di bawah. Kalau rekomendasi dari aku sih warna yang wajib banget kalian punya adalah yang pertama nude terracotta, karena ini kayak nude peachy red, mungkin bisa dibilang nude terracotta ya sesuai namanya. Gak terlalu pucat, jadi masih bisa cocok di semua skin tone untuk warna nude kayak gini. Dipakai sendiri udah oke. Dan dua warna lagi yang fine wine atau flirty red juga jadi rekomendasi aku. Karena dia paling cocok nih kalau misalnya dijadikan dalaman ombre ataupun dipakai ombre lips sendiri. So menurut aku untuk 3 warna ini wajib sih buat kalian punya. Dan sekarang aku akan masuk ke kesimpulannya. Pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi teksturnya ya. Teksturnya sendiri dia gel tint yang cukup ringan, jadi kayak creamy, tapi pas dipakai di bibir tuh ringan kayak pakai lip tint. Jadi rasanya bener-bener masih nyaman. Udah gitu juga pigmented, bisa mengcover seluruh permukaan bibir termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Itu yang aku suka. Dan karena memang tadi ada kandungannya vitamin E dan juga honey extract, ini kayak membantu melembabkan bibir. So finishnya di awal memang menurut aku kayak bibir yang lembab, velvety matte gitu. Jadi nggak yang terlalu basah seperti glossy, itu enggak. Jadi agak matte tapi masih nyaman gitu di bibir. Setelah udah ngeset, pastinya nanti dia akan ngeset lebih matte dan akhirnya dia transfer proof juga. So ini salah satu keunggulan kalau kalian pakai gel tint-nya ini nggak akan gampang nempel-nempel ke masker, makanan, ataupun minuman. Terus dari segi aplikator, wanginya aku juga suka karena memang wangi-wangi manis yang nggak terlalu strong. Jadi menurut aku sih buat kalian yang mungkin nggak suka wangian, ini bukan tipe wangi yang kayak buat pusing gitu, masih nyaman-nyaman aja. Aku jadi penasaran, mungkin buat kalian yang gak suka wangian udah nyobain lip tint-nya dari Mars Willow ini, kayak gimana menurut kalian untuk wanginya? Bisa dong sharing dengan komen-komen di bawah. So overall untuk Super Stay Gel Tint dari Mars Willow ini sih aku suka dari segi tekstur dan rasanya di bibir aku. Kalau misalnya nanti cukup tahan lama nih untuk makan dan minum, aku rasa untuk Super Stay Gel Tint-nya dari Mars Willow ini akan cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Karena memang harganya masih terjangkau dan teksturnya masih nyaman di bibir pastinya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan salah satu referensi swatches juga kalau kalian masih bingung-bingung nih mau pilih warna yang mana dari gel stain-nya Mars Willow ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!
Oke, ini aku udah selesai makan ya. Jadi aku akan update kayak gimana kondisi bibir aku. Tuh masih kelihatan ya stay-nya banyak. Tapi memang kalau diperhatikan sebenarnya sih ini udah luntur di bagian tengah sama pinggiran bibirnya. Tapi kayak stay-nya masih banyak banget. Tuh, kalian bisa langsung lihat aja ya. Padahal aku tadi udah makan tidak cantik, bener-bener kayak disentuh-sentuhin bibir. Dan ini juga waktu aku pegang nggak membuat bibir aku kering. Padahal udah dipakai seharian ya dari siang tadi. Memudarnya menurut aku juga kelihatan cantik, nggak yang bolong banget. Jadi kayak bagus aja penampakannya. Aku mau kasih tunjuk sekarang waktu aku ngebersihin bibir aku menggunakan micellar water. Beberapa kali swipe masih kenceng ya untuk stay-nya. Tuh kalian bisa lihat di situ. So, aku memutuskan untuk menggunakan oil cleansing nih. Aku hapus aja kayak gitu. Selanjutnya di swipe-swipe lagi pakai kapas. Ternyata memang barulah kelihatan tuh warna asli bibir walaupun belum maksimal ya, kayak gitu hasilnya. Terus ini di pagi harinya aku kasih tunjuk malah jadi pinky soft bagus gini untuk stay-nya. Yeay, aku suka sih ini sama ketahanan dari Mars Willow yang gel stain lip tint-nya karena memang bener-bener awet ya stain-nya di bibir aku. Cukup worth to buy banget buat kalian coba dan beli karena harganya masih terjangkau.